Halo, perkenalkan nama saya Regelinda Sako dengan NPM 3220 Halo, perkenalkan nama saya Sekina Efria Kolo dengan NPM 32200029. Halo, perkenalkan nama lengkap saya Serviana Nipinsasi dengan NPM 32200015. Halo guys, perkenalkan nama saya Maria Aprilia Banusera dengan NPM 32200008. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan EYD yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya, ejaan Republik atau ejaan Sewewandi. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Batasan tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf, suku kata atau kata, sedangkan ejaan adalah suatu sistem atau aturan yang jauh lebih luas dari sekedar masalah pelafalan. Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. Keteraturan bentuk akan berimplikasi pada ketetapan dan kejelasan makna. Ejaan merupakan keseluruhan peraturan sebagaimana menggambarkan lambang-lambang bunyi, ujaran bagaimana interrelasi antara lambang-lambang itu atau pemisahannya, penggabungannya dalam suatu bahasa. Ejaan yang disempurnakan bertujuan untuk berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal-hal yang perlu diperhatikan EYD seperti pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan penulisan tanda baca. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup EYD. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD dikenal paling banyak menggunakan huruf abjad. Nah, sampai saat ini jumlah huruf abjad yang digunakan sebanyak 26 buah. Nah, yang pertama huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas huruf berikut. Yang pertama, nama setiap huruf disertakan di sebelahnya. Nah, yang kedua huruf vokal. Huruf vokal yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas A, I, U, E, dan O. Contohnya pemakaian huruf vokal dalam kata. Yang berikut huruf konsonan. Nah, huruf konsonan yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia adalah huruf-huruf yang selain huruf vokal, yang terdiri dari huruf-huruf B, C, D, dan lain-lain. Nah, yang berikut huruf diftok. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftok yang dilambangkan dengan AI, AU, dan AI. Contohnya pemakaian dalam kata. Nah, gabungan huruf konsonan di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh pemakaiannya dalam kata. Oke, baik, yang berikut penulisan huruf. Dua hal yang harus diperhatikan dalam penulisan huruf berdasarkan EYD yaitu penulisan huruf besar dan penulisan huruf miring. Lebih jelasnya dapat dilihat pada pembahasan berikut. Yang pertama, penulisan huruf besar atau kapital. Kaidah penulisan huruf besar dapat digunakan dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, digunakan sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Yang kedua, digunakan sebagai huruf pertama petikan langsung. Ketiga, digunakan sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, kata ganti Tuhan, dan nama kitab suci. Yang keempat, digunakan sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan yang diikuti nama orang. Yang kelima, digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang pengganti, nama orang tertentu, nama instansi, dan nama tempat. Yang keenam, digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang. Yang ketujuh,
digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan suku bahasa. Yang kedelapan, digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Yang kesembilan, digunakan sebagai huruf pertama nama geografi unsur nama diri. Yang kesepuluh, digunakan sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintah, ketatanegaraan, dan nama dokumen resmi kecuali terdapat kata penghubung. Yang ke-11 digunakan sebagai huruf pertama penunjuk kekerabatan atau sapaan dan pengacuan. Yang ke-12 digunakan sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Yang ke-13 digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Yang ke-14 digunakan sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan lembaga pemerintah dan ketatanegaraan serta dokumen resmi. Yang ke-15 digunakan sebagai huruf pertama semua kata di dalam judul, majalah, surat kabar, dan karangan ilmiah lainnya kecuali kata depan dan kata penghubung. Yang berikut penulisan huruf miring. Huruf miring digunakan untuk yang pertama, menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Yang kedua, menegaskan dan mengkhususkan huruf, bagian kata-kata, dan kelompok kata. Pemakaian tanda baca. Yang pertama tanda titik, akhiran kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan, akhiran singkatan nama orang, akhiran singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Yang kedua tanda koma. Tanda koma antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan yang memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang diketahui oleh kata tetapi atau melainkan, misalkan anak kalimat atau induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Yang ketiga tanda titik tanya. Akhiran kalimat tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diragukan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Tanda seru. Tanda seru digunakan sesudah ungkapan atau pertanyaan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, dan rasa emosi yang kuat. Tanda titik koma memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Tanda titik dua dipakai sesudah atau sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian pada akhir suatu pertanyaan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemberian. Tanda elipsis. Tanda ini menggambarkan kalimat-kalimat yang terputus-putus dan menunjukkan bahwa dalam suatu petikan atau bagian yang dibuang. Tanda garis miring. Tanda garis miring dalam penomoran kode surat sebagai pengganti kata dan atau per atau normal alamat. Tanda penyingkatan atau apostrof. Tanda penyingkatan menunjukkan penghilangan sebagian huruf. Tanda petik tunggal. Tanda petik. Tanda petik dipakai mengabit kata atau bagian kalimat yang mempunyai arti khusus atau kiasan. Menggapai judul, karang, sajak, dan bab buku apabila dipakai dalam kalimat.